warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Mikrobiologi Farmasi yang beranggotakan 7 orang, yaitu Yoga Ruliansyah, Atina Rahma, Rahmim Nopianti, Lespida Alpiani, Radita Triyunika, Pairus Apipah, dan saya sendiri Putri Rezeki Muarifah. Dosen pengampu pada Praktikum Mikrobiologi Farmasi ini yaitu Ibu Laida Neti Mulyani MSI. Pada praktikum pertama ini, kami akan melakukan percobaan mengenai pengenalan alat, media, dan uji sterilisasi. Sterilisasi adalah proses untuk menciptakan suatu keadaan yang steril, di mana steril yang dimaksud adalah hilangnya semua bentuk kehidupan yang ada di dalam objek yang akan disterilisasi. Nah, sterilisasi ini memiliki 5 macam metode. Yang pertama, sterilisasi penyaringan. Yang kedua, sterilisasi bahan kimia. Yang ketiga, sterilisasi panas kering. Yang keempat, sterilisasi panas basah. Dan yang terakhir, sterilisasi radiasi. Yang pertama, sterilisasi penyaringan. Nah, sterilisasi penyaringan ini memiliki keuntungan, yaitu dapat digunakan ke sebagian besar bahan dan cenderung aman. Tetapi, untuk partikel yang ukurannya di atas 0,2 mikron, ada kemungkinan dia tertinggal. Dan semua sediaan yang memakai metode ini harus dalam bentuk cairan yang terlarut. Juga, sterilisasi penyaringan tidak dapat menghilangkan virus. Kedua adalah sterilisasi panas basah atau menggunakan autoclave. Sterilisasi ini menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan waktu 15 menit. Keuntungan dari sterilisasi ini dapat digunakan oleh bahan dari kaca yang titik didinya tidak terlalu tinggi, dan kelemahannya tidak dapat digunakan untuk bahan yang mudah terhidrolisis. Yang ketiga adalah sterilisasi panas kering atau menggunakan oven. Sterilisasi ini mempunyai suhu 150-180 derajat Celcius dengan waktu 30 menit sampai 1 jam. Keuntungan dari sterilisasi ini dapat digunakan untuk bahan yang mudah terhidrolisis dan tidak dapat digunakan untuk bahan yang mempunyai titik didih yang terlalu rendah. Yang keempat adalah sterilisasi radiasi menggunakan sinar UV. Keuntungan dari sterilisasi ini dapat digunakan untuk bahan yang mudah terhidrolisis atau termolabil, tapi kelemahannya tidak dapat digunakan untuk bahan yang mudah terfotolisis. Dan yang terakhir adalah sterilisasi bahan kimia. Keuntungan dari sterilisasi ini yaitu relatif lebih mudah dan biayanya lebih rendah, tetapi mempunyai kelemahan yaitu dapat menyebabkan iritasi dan bahannya toksik. Selanjutnya, prinsip kerja dari macam-macam sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi panas basah atau dengan menggunakan autoclave, yaitu mengkoagulasi protein dan enzim mikroba dengan suhu yang panas dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, sterilisasi panas kering atau dengan menggunakan oven, yaitu mengkoagulasi protein dan enzim mikroba dengan udara yang panas tanpa menggunakan air atau uap. Yang ketiga, sterilisasi radiasi atau dengan sinar UV, yaitu membunuh mikroba dengan energi gelombang sinar yang menyebabkan mikroba mengalami malfungsi metabolisme. Yang keempat, sterilisasi penyaringan, yaitu menyaring mikroba dengan filter membran berpori 0,2 mikron. Yang kelima, sterilisasi bahan kimia, yaitu prinsipnya bergantung mekanisme zat kimia dalam membunuh mikroba. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara sterilisasi yang sederhana yang dapat dikerjakan di rumah, yaitu sterilisasi rebus kukus. Kegiatan sterilisasi rebus kukus ini yaitu mensterilkan instrumen alat-alat kesehatan dari kuman atau bakteri dengan cara direbus. Saya akan mempraktekkan cara sterilisasi alat dengan menggunakan metode rebus. Sebelum memulai sterilisasi, ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Pertama, gunakan masker dan sarung tangan. Kemudian alat direndam di dalam larutan klorin selama kurang lebih 10 menit. Setelah direndam di larutan klorin 0,5% selama 10 menit, alat kemudian dicuci menggunakan sabun dan dibilas dengan air hingga bersih.
Alat kemudian dimasukkan ke dalam panci dan direbus selama 15-20 menit. Setelah selesai, alat diangkat menggunakan korentang yang sudah steril dan dikeringkan menggunakan kain atau handuk yang steril. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari semua organisme hidup, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi atau secara fisika. Adapun contoh secara kimiawi yaitu penggunaan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen atau sampel. Adapun contoh secara fisika yaitu dengan penggunaan oven yang temperatur suhunya 160 derajat hingga 170 derajat Celcius. Berikut beberapa tata nama zat kimia. Yang pertama, dermisida, yaitu zat yang dapat membunuh kuman. Yang kedua, bakterisida, zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian yang ketiga, zat fungisida, yaitu zat yang dapat membunuh jamur. Yang keempat, zat hirusida ialah zat yang dapat membunuh virus. Selanjutnya, desinfeksi merupakan proses sterilisasi pada benda mati, misalnya alat-alat laboratorium. Selanjutnya, desinfektan merupakan zat kimia yang digunakan untuk sterilisasi. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum harus disterilisasikan terlebih dahulu. Yang kedua, pemilihan teknik sterilisasi didasarkan pada sifat alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, ada 5 macam teknik sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi panas basah biasa menggunakan autoclave. Yang kedua, sterilisasi panas kering yang biasa menggunakan oven. Yang ketiga, sterilisasi radiasi yang biasa menggunakan sinar UV. Yang keempat, sterilisasi bahan kimia. Dan yang kelima, sterilisasi penyaringan. Selanjutnya yang keempat, yaitu cairan yang disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan yang berpori dengan diameter yang cukup kecil untuk menyaring bakteri. Kesimpulan terakhir, medium seperti nutrien agar dan nutrien broth itu digunakan sebagai alat untuk pemeliharaan mikroba. Itulah video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought